Permisi, selamat pagi, Bu. Selamat pagi Bu, silakan duduk. Iya, terima kasih. Perkenalkan, saya bidan Dian Deviana, saya bidan yang berjaga pada hari ini. Apakah ada yang bisa saya bantu Bu? Ada, Bu. Jadi begini, seminggu yang lalu saya mengalami keguguran. Karena hal itu, saya dan suami ingin menunda kehamilan dulu dengan ikut KB. Baiklah Bu, di sini nanti kita akan melakukan konseling ya Bu ya. Dengan prosedur yang akan saya lakukan yaitu menjelaskan kepada Ibu apa itu KB pasca keguguran, pentingnya KB pasca keguguran, manfaatnya, dampak bila tidak ikut ber-KB, dan jenis alat kontrasepsi yang cocok untuk pasca keguguran. Apakah Ibu bersedia? Bersedia, Bu. Baiklah, sebelumnya Ibu perlu ketahui bahwa konseling ini bertujuan agar psikis dan jasmani Ibu pasca keguguran tetap sehat sehingga nantinya dapat melahirkan generasi penerus yang berkualitas ya Bu ya. Baik, Bu. Sebelumnya saya izin untuk mencuci tangan dan menutup privasi terlebih dahulu ya Bu ya. Iya, Bu. Baiklah, sebelumnya apakah Ibu sudah pernah melakukan pemeriksaan di sini Bu? Sudah, Bu. Mohon lihat, boleh lihat kartu layanannya? Ini, Bu. Baiklah. Nah, saya konfirmasi ulang ya Bu ya. Namanya Ibu Rina, usia 23 tahun, alamatnya di Sragen, suku Jawa, golongan darahnya O, pendidikan terakhirnya itu SMA, kemudian nomor teleponnya 081XXX, status sudah menikah, dan pekerjaannya wira swasta. Apakah sudah benar Bu? Iya, sudah benar, Bu. Baiklah, saya ingin bertanya ya Bu ya. Saat ini apakah yang Ibu rasakan ya Bu ya? Saya sangat sedih, stres, dan shock, Bu, gara-gara keguguran kemarin. Padahal saya sudah membayangkan kehidupan ke depannya dengan calon anak saya. Tapi ternyata saya malah mengalami keguguran. Iya ya Bu ya, saya juga merasakan apa yang Ibu rasakan. Tetapi hal itu sudah terjadi, mau tidak mau kita harus menerimanya ya Bu ya. Sekarang saatnya Ibu menata kehidupan menjadi lebih baik lagi, sehingga kejadian seperti kemarin itu tidak terulang kembali ya Bu ya. Iya, Bu Bidan, saya akan berusaha untuk selalu optimis. Benar sekali ya Bu ya. Agar kejadian kemarin tidak terulang lagi, Ibu perlu melakukan KB pasca keguguran. KB pasca keguguran merupakan upaya pencegahan kehamilan dengan menggunakan alat dan obat kontrasepsi setelah mengalami keguguran sampai dengan kurun waktu 14 hari. KB pasca keguguran ini merupakan program dari BKKBN guna mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas ya Bu ya. Apakah itu harus, Bu? KB pasca keguguran itu sangat penting ya Bu ya, guna untuk mencegah kehamilan, menjarangkan kehamilan, menunda serta membatasi kehamilan apabila dirasa sudah cukup anak. Selain itu, dengan Ibu ber-KB juga dapat memberi waktu kepada diri sendiri agar kondisi suasana hati dan pikiran Ibu kembali stabil ataupun normal ya Bu ya. Pentingnya bagi perempuan untuk dapat memberikan kesempatan pemulihan kesehatan yang didukung oleh keluarga dan lingkungannya. Akan tetapi, saya tidak berhak memaksa Ibu untuk ber-KB. Saya hanya memberi arahan saja, dan semua keputusan tetap berada di tangan Ibu ya. Selain itu, manfaat yang saya peroleh apa ya, Bu? Dengan Ibu ber-KB, itu artinya Ibu sudah ikut andil dalam mengurangi angka kematian Ibu atau AKI dan angka kematian bayi atau AKB yang kebanyakan terjadi karena 4 terlalu. Artinya yaitu terlalu muda, terlalu tua, terlalu dekat, dan terlalu banyak. Selain itu juga disebabkan karena 3 terlambat, yaitu terlambat mengambil keputusan, terlambat mendatangi tempat pelayanan kesehatan, dan terlambat mendapatkan pertolongan. Nah, dengan Ibu ikut ber-KB juga dapat melakukan kehamilan yang direncanakan, sehingga Ibu melahirkan calon anak yang berkualitas. Setiap persalinan akan ditolong oleh tenaga kesehatan yang terlatih dan mendapatkan pelayanan obstetri dan neonatal yang komprehensif. Sampai di sini penjelasan saya, apakah sudah jelas? Jelas, Bu. Baiklah, kalau begitu saya lanjutkan ya Bu ya. Mohon maaf sebelumnya, saya tidak bermaksud apa-apa. Akan tetapi apabila Ibu pasca keguguran tidak ikut ber-KB, itu juga memiliki dampak ya Bu ya, yaitu kehamilan yang tidak diinginkan, terjadi ledakan penduduk, bahkan dapat menyebabkan kematian ibu dan bayi.
Lalu alat kontrasepsi apa yang sesuai untuk ibu pasca keguguran, Bu? Yang pertama itu ada alat kontrasepsi sederhana, hormonal, dan alat kontrasepsi jangka panjang ya Bu ya. Untuk alat kontrasepsi sederhana itu terdiri dari kondom, diafragma, cup cervix, dan spermisida. Sedangkan alat kontrasepsi hormonal itu terdiri dari pil KB suntik, dan implan. Dan yang terakhir adalah kontrasepsi jangka panjang yang terdiri dari MOW dan MOP atau bisa dikenal dengan tubektomi dan vasektomi ya Bu ya. Kemudian pelayanan KB-nya untuk ibu pasca keguguran seperti apa, Bu? Untuk pelayanannya itu tergantung masing-masing rumah sakit ya Bu ya. Akan tetapi kebanyakan mereka akan melakukan promosi dengan media elektronik, radio, internet, penyuluhan dan pelayanan konseling oleh tenaga terlatih dengan ruangan terpisah dan nyaman, serta tersedia fasilitas alat peraga guna membantu calon akseptor KB memahami tentang pentingnya penggunaan alat kontrasepsi dan memilih alat kontrasepsi yang tepat pasca keguguran ya Bu ya. Terima kasih atas penjelasannya, Bu. Sama-sama Bu, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Saat ini sudah cukup jelas, Bu. Baiklah, jika sudah cukup jelas, saya ingin bertanya kepada Ibu ya, apa saja jenis alat kontrasepsi jangka panjang itu? Ada MOW dan MOP atau tubektomi dan vasektomi. Benar sekali ya Bu ya. Saya anggap Ibunya sudah paham mengenai obrolan kita tentang konseling pasca keguguran ya. Jika ada pertanyaan lagi atau terjadi sesuatu, silakan Ibu datang kembali untuk melakukan rencana tindak lanjut ya. Baik Bu, kalau begitu saya izin pamit terlebih dahulu ya Bu. Oh iya Bu, silakan. Hati-hati di jalan dan jangan lupa tetap jaga kesehatan ya Bu ya.